kenapa saya katakan saya buat kendaraannya. Dan nanti akan saya buat Laskar Sabilillah. Kenapa saudara-saudara? Itu bukan masalah yang sembarangan. Kita bentuk PWI Laskar Sabilillah itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu bukan sembarangan. Tidak harus saya katakan bagaimana itu apa dan faktornya. Yang penting saya katakan kepada masyarakat Malang bahwasanya pembentukan PWI Laskar Sabilillah itu tidak sembarangan. Ada satu hal kadang-kadang di luar logika. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasannya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928, saudara Uthman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan Bahthul Masail. Kesimpulannya apa? Bahthul Masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Artinya kalau seumpama Ba'alwi itu betul akan disebut Sayyid, Belanda jangan sembarangan. Ini Ba'alwi nasabnya harus dibahas dulu, betul apa tidak? Cuma pembahasan ini terhenti karena kepentingan perjuangan Indonesia dan pada waktu itu tidak memungkinkan. Maka PWI Laskar Sabilillah ini adalah hanya meneruskan perjuangan sesepuh Nahdlatul Ulama untuk menegaskan bahwa Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah SAW. Forza sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Kenapa nggih? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat, saya bangga bahagia mendengar sambutan dari Ketua PWI Pusat tadi. Karena kenapa? Saya sangat sejalan dengan beliau. Pertama, untuk mempertahankan akidah umat Islam dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul teragenda secara TSM, terstruktur, sistemik, masif. Mereka mau menjajah Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, betul-betul ini izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga akidah umat Islam Indonesia dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Pada malam hari ini, yang pertama kita simak bersama-sama tausiah kebangsaan bersama Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia kepada Dr. Ki Haji Abbas Bili Yakshi MA, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia, dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, ashabal fadail, sepuh bini sepuh, wabil khusus sahibil bait, Kiai Rizal sebagai ketua PWI Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Timur, aqallallahu baqa'ah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Para ulama, para kiai, wabil khusus sahibil fadilah Kiai Al-Hajj Raden Oma Irama ingkang kula hormati. Beliau itu terah dari Sultan Ageng Tirtayasa. Maka beliau ada julukan Raden. Sultan Ageng Tirtayasa itu termasuk salah satu cucu daripada Sultan Abdul Mafakhir, dan beliau itu Abdul Mafakhir cucunya Sultan Hasanuddin. Jadi kalau beliau dari Sultan Hasanuddin, kalau saya dari Sultan Muhammad Tajul Arifin Sunan Pasar. Yang seterusnya ke Syarif Abdul Karim yang ada di Yogyakarta, yang sempat kemarin diba'alwikan, dibinyahakan oleh orang, itu mbah saya. Makanya saya yang jadi cucunya ngamuk-ngamuk. Wassalamu Muhammad. Jadi wayajibu al-ngamuku. Mungkin apa badan? Le panjenengan niku embai panjenengan ada yang memalsukan panjenengan ingkang dados putunipun ngamuk napa mboten? Ya berarti sami kaling kula. Jadi salah satu rukun perjuangan niku ya al ngamuku niku. Para sederek, para sedulur, jadi beliau itu masih orang tua saya. Beliau cuma beda arah, kalau keluarga saya arahnya ke pesantren, kalau beliau dakwahnya lewat musik. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Yang kula hormati As-Sayyid Al-Karim Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani. Beliau dari Sayyidina Hasan, kalau saya dari Sayyidina Husain, jadi saya adiknya beliau. Makanya kula mboten wantung teng kiampek niku. Jane kula nggih ngalaken kiampek niki saged mboten wantun margi Kang Mas kula niku. Para sederek, para sedulur, PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin panjenengan banyak yang pada pengen tahu faktor daripada didirikannya PWI. Gagasan mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah menika adalah gagasan kula secara pribadi. Para sederek, para sedulur, keinginan itu sudah ada sejak dulu. Cuma pada waktu itu saya matur teng Gus Dur ngendika, Gus mangkerin. Napa sebab ya? Lho sampeyan niku tiange galak. Lho mong wong NU-ne ekstrim terus ngoten. Lah niku Gusul Khawatos juga ekstrim. Mboten ya niku kan mboten aturane. Mangke. Ada waktunya. Ya ampun kula tak manut teng Gus Dur. Akhirnya para sedherek pas ada polemik nasab di Imaduddin Al-Bantani waktu itu langsung mengundang beliau untuk datang ke rumah. Penggimat. Kenapa sebabnya mengundang beliau? Karena di kampung saya sendiri itu memang yang namanya Ba'alwi dan Habaib itu sudah banyak tahu bahwa mereka bukan dzurriyyatur Rasul. Itu makanya ada beberapa Ba'alwi dan Habib di sana dibuntet itu, tapi mereka nggak berani ke golongan kita itu. Dan mereka tahu diri. Tapi lain perkembangannya itu ketika di luar. Kok sangat luar biasa sekali. Bahkan sangat-sangat merugikan sekali dan sangat-sangat berani sekali sehingga saya itu sangat kaget sekali waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi saya waktu itu ke Imad dipanggil sama saya, diundang, Kiai, iya, sampai kok mengatakan gini mana dalilnya? Saya konfrontir.
Mana kitabnya? Saya terus terang saya tertarik. Kalau memang betul katakan betul, kalau memang salah katakan salah. Qulil haq walau kana murran, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan Ki Imad, saya diberikan kitab, waktu itu kitab nasab untuk awal, itu adalah 19 judul kitab. Dan pada akhirnya secara berturut-turut 23 judul kitab, terus sampai 10 kitab, 3 kitab, sampai detik ini saya masih mengakses, termasuk ada beberapa ajaran-ajaran Ba'alwi yang sangat melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Ini kita harus tegas. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya ngobrol, saya pelajari, nanti Kiai tak pelajari nanti. Saya bertemu dengan beliau berkali-kali, saya waktu itu belum kenal siapa-siapa, hanya kenal Ki Imad. Akhirnya begitu saya pelajari, kata Kiai Imad, Gus gimana, apa sudah selesai? Saya bilang belum Kiai, nanti belum selesai, belum menemukan ulan, saya belum bisa membenarkan sampean atau belum. Akhirnya begitu satu waktu, saya baca rampung semuanya, saya menemukan kebenaran. Setelah dikaji ternyata kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya Ki Imaduddin benar. Akhirnya saya mengatakan, Kiai, sodakta Kiai. Alhamdulillah, sudah. Sampean nanti akan ada misi untuk masalah itu, saya akan buat kendaraannya. Muslim Muhammad. Kalau Bang Haji ini biar sudah sepuh juga sampean gagahnya kalah juga. Gagahnya kalah, keberaniannya juga kalah. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara kalian itu. Kemudian kenapa saya katakan saya buat kendaraannya? Dan nanti akan saya buat laskar sabilillah. Kenapa saudara-saudara? Itu bukan masalah yang sembarangan. Kita bentuk PWI Laskar Sabilillah itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu bukan sembarangan, tidak harus saya katakan bagaimana itu apa dan faktornya. Yang penting saya katakan kepada masyarakat Malang bahwasanya pembentukan PWI Laskar Sabilillah itu tidak sembarangan. Ada satu hal kadang-kadang di luar logika. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasanya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928, saudara Uthman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan Bahthul Masail. Kesimpulannya apa? Bahthul Masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Artinya kalau seumpama Ba'alwi itu betul akan disebut Sayyid, Belanda jangan sembarangan. Ini Ba'alwi nasabnya harus dibahas dulu, betul atau tidak. Cuma pembahasan ini terhenti karena kepentingan perjuangan Indonesia dan pada waktu itu tidak memungkinkan. Maka PWI Laskar Sabilillah ini adalah hanya meneruskan perjuangan sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama untuk menegaskan bahwa Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah SAW. Gini apa Batan? Ana sing ngomong Gus, sampeanku geting marang Ba'alwi. Jarene sapa geting? Aku ora geting. Gini apa Batan? Porosity bukan dasar kebencian, dasarnya bukan dasar sentimen, dasarnya bukan dasar hasud, dasarnya bukan dasar kebencian. Ini dasarnya anak keilmuan kebenaran. Kitabnya ada, di kitab wonten. Bagaimana nasabnya Ba'alwi, pencangkokannya mulai kapan sudah ada, nama-namanya sudah ada, kajian sejarah sudah ada, sampai kajian nasab, kajian masuk teknologi DNA, yang itu adalah teknologi uji laboratorium, diambil dari badannya Habib, 200 orang Habib, sampai detik ini ada yang tes DNA, mereka kelompoknya G, Yahudi Askenazi.
Ana sing Gus, sampean ku benci marang Habib ora. Lek aku ngomong kowe iku wong Malang, apakah saya berarti benci kepada kalian? Panjenengan di Mekah, di Saudi Arabia sudah 20 tahun. Saya kaji, ternyata ini Gus Rijal itu adalah bapaknya dari Malang, ibunya seumpama dari Kediri. Berarti antum Gus Rijal itu adalah DNA-nya, itu adalah genetikanya, genetika Jawa. Sekarang saya tanya, kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal orang Jawa, apakah saya berarti benci kepada Gus Rijal? Jawab kepada kalian semua yang suka memframing saya. Kadang-kadang bisanya menfitnah. Kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal memang di Mekah sudah 20 tahun, tapi bapaknya orang Malang, ibunya orang Kediri, genetikanya Jawa, apakah saya benci kepada Gus Rijal? Tidak. Saya sedang bicara fakta. Bahwa Gus Rijal orang Jawa cuma sudah diam di Mekah 20 tahun. Betul? Betul? Kalau seumpama Dalata mengatakan secara ilmiah, secara sejarah, secara genetika mengatakan bahwa Ba'ali itu adalah Yahudi Ashkenazi, bukan berarti saya itu benci, tapi ini data fakta ilmiah. Ada salah apa dengan Yahudi? Sekarang saya tanya, genetika Yahudi itu salahnya apa? Orang Malang kok bisa malu disebut genetika orang Yahudi? Genetika Yahudi itu salahnya apa? Genetika itu yang menciptakan Allah, orang Malang. Yang menciptakan kalian itu orang Jawa, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Sunda, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Afrika, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Arab, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Yahudi itu Allah. Tidak mengakui genetika sama dengan ingkar terhadap ketentuan Allah. Gak oleh wa Malang. Lek kowe gina badan. Gak oleh kayak kowe. Udah aku. Kenapa? Orang Yahudi itu banyak yang masuk Islam, banyak yang jadi ulama besar. Saudara kenal yang namanya Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar sejarah, pakar tafsir Al-Quran. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Sampean tahu Imam Ka'bul Akhbar, Wahab bin Munabbih, beliau juga genetikanya Yahudi. Salahnya apa? Kalian mau menyalahkan Yahudi, menyalahkan Gusti Allah. Kemudian saudara-saudara sekalian, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh para ulama, oleh para kiai, termasuk juga dibanggakan oleh para ulama besar, ulama tafsir, seperti Al-Imam Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Malli, wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa? Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Abdussalam, seorang ulama besar penuh dengan barokah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Beliau genetikanya Yahudi. Jadi Yahudi itu salahnya apa? Nggak ada salah. Salahnya apa? Ente nggak ngaku kalau ente Yahudi, itu salah. Jawa nggak salah, tapi kalau ente nggak ngaku jadi orang Jawa, ya salah. Sunda tidak salah, tapi ente mentang-mentang hidup di Amerika 20 tahun nggak mengakui bahwa ente orang Sunda, ente yang salah, bukan Sunda yang salah. Betul lah betul, betul lah betul. Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah ilmu saudara. Sampean sedoyo masyarakat Malang, jangan lari di ilmu. Kalau lari dari ilmu hancur sampean. Jangan rasa kalian jadi kiai NU kemudian menghindari keilmuan, dihancurkan walau kiai NU. Urusannya Gusti Allah. Sampai ngerti sing ngaku-ngaku pengurus NU ngelek-elek masalah nasab, akhirnya dihina oleh Allah di dunia. Itu pertanda isyarat dari Allah bahwa ini urusan nasab Ba'ali rungkat, urusannya Gusti Allah, bukan urusan menusa arep nutut mongko, orang nutut bakal dicatat malah Gusti Allah orang nutut. Supaya kowe baik. Kinapa mboten? Kinapa mboten, Bu? Ibu paham napa mboten, Bu? Di melongone sampai melongo ngerti napa melongo bingung. Lah wong Malang kok tampangnya membingungkan. Paling enak iku teko ning pengajian, merem melek turu tetep oleh men ya. Bali enggowo ilmu akeh oleh ajaran, nopo mali lenggah sambil maem bungkusan. Sing ora ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong gak dikei apa-apa, malah dikei tisu tok ya. Nyuwun sewu ke aku memberikan masukan kepada masyarakat Malang. Orang lagi nyinggung orang, aku ora nyinggung sampean, aku lagi cerita. Ning kampungnya aku ning Cirebon teng Buntet pesantren, niku nek wonten haul, kiai-kiaine dugi, niku biasane ora diperintah ngomong dicit tapi kiaine diperintah maem dicit biasane lho kaya kuwi.
Aku lagi cerita aja tersinggung sampean. Wong Malang tersinggungan nemen kaya Mbak Alwi sampean. Kina mboten? Ayo podo ngaji para bari ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Pengen mlebu swarga napa mboten Pak? Kira-kira potongan jenengan ki potongan swarga napa potongan neraka? Terus kayak saya putih gak jelas potongannya. Wong potongan swarga kok irungnya blesek-blesek kayak kowe. Ora apa-apa, sing penting remen pengajian gini mboten. Para syekh para sedulur. Jadi masyarakat Malang harus ikut kepada ilmu. Kenapa? Karena ilmu niku sifatnya Gusti. 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 Dadi wong medit-medit nemen ya wong. Ilmu niku sifatnya Gusti. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa. Qiyamuhu binafsi wahdat niyat kudrat iradat. Paham betul? Ilmu sifatnya Gusti Allah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan ilmu sifatnya Gusti Allah. Wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi ngendika bahwa sifatnya Gusti Allah ya Gusti Allah. Ilmu itu Gusti Allah. Bila nek wong gak cekelan ilmu ya hancur, gak cekelan Gusti Allah. Bila nek tadi Kiai NU kau coba kecing-kecing nemen gitu. Sampean ku jane ya nasibnya apes nemen gitu. Ning Pak Alwi kalah, ning bojo kalah jane luar dalam kalah sedaya sampean itu. Coba kaya kuel sampai tadi Kiai Malang itu. Para syekh para ilmu sifatnya Gusti Allah. Maka dari itu menentang ilmu, menentang Allah. Bagaimana cara Allah itu menunjukkan ilmu di matang kula kali panjenengan dengan cara wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Gusti Allah maringi pirsa dumateng panjenengan sesuatu sing wae panjenengan boten ngertos dados ngertos. Wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Bagi sampean sing masih muhibbin nek Gusti Allah sampun memperlihatkan ayat Allah bagaimana Ba'alwi sifatnya bagaimana, nasabnya bagaimana, genetikanya bagaimana, la'allakum tatafakkarun. Ben wong Malange mikir, ojo nyewot mikir awakmu. Salam Muhammad. Ada kang mikir ora nyewot terus lang iki. Memang ashabul nyewot sampe nganti ono kiai teko ora dikei imam susah. Dadi menungsa jane asem nemen iki. Ngaji ning Malang iki ya. Wis ket mau ke aku sekaliren kaya iki. Ning kene ketika imam iki. Jelas iki mantan muhibbin iki kiai. Lho sentimen ning aku ket mantan musibinnya susah niku ya. Nggih napa mboten? Nah syukur ngaku ya syukurlah. Para syekh para rasul ilmu. Bila para syekh para rasul menentang ilmu, menentang Allah, bila kanjeng Nabi ngendika halaku ummati bisai'aini, hancure umatku dengan dua perkara. Siji arkil ilmi, meninggalkan ilmu. Nomor kaping kali jam ilmali, kepengine dadi wong sugih gak gelem berjuang. Ilmu ditinggalkan, seneng ning donya hancur, umat aku dihancur. Ke kanjeng Nabi ngendika, aja ngomong NU sampean. Dina ngoten. Milo NU disebutnya Nahdlatul. Aku nih wong NU ning Malang ning mayoritas NU nggih. Napa ana wong Wahabi sing jenggote dawa-dawa sing gak karu-karuan. Jenggote dawa gak ngerti nahwu sorof. Ning kampungnya aku ya akeh. Jenggote dawa gak ngerti nahwu sorof ya wedhus kacang. Kina mboten. Para sedherek para sedulur niki. Jadi umat aku dihancur kalau seumpama memiliki dua perkara. Apa? Meninggalkan ilmu, gak gelem cecekelan ilmu, gak gelem kantolan ilmu, gak gelem berpegang teguh dumateng ilmu. Termasuk hubud dunya, rebutan dunya, jam'ul mal, sugi-sugian, wah berlomba-lomba dalam untuk menjadi orang kaya. Ilmu ditinggalkan. Kanjeng Nabi ngendika hancur ke umat aku hancur. Kalau saya NU umat kanjeng Nabi sanes. Kalau seumpama punya dua perkara itu bisa hancur enggak? Hancur. Dan Allah sudah membuktikan, mengisyaratkan wong sing ora cecekelan ilmu, ngelek-elek PWI, ngelek-elek iman, ngelek-elek kula tinggal di inam Gusti Allah, bukan karena seorang Abbas, bukan karena seorang Imaduddin, di belakang Imaduddin Abbas. Ana kersane Gusti Allah, ki sampeyan kudu paham. Abbas sing gunane apa sih? Kina mboten?
Imaduddin ku kiai gede ya santai. Biasa mawon. Duit ya ora duwe. Wong bojo bae mung siji kok. Ngenes teman ya. Nek bojo kiai bojone siji biasanya ngamuk-ngamuk terus jadi. Kenapa mboten? Bariku para syekh para rasul. Jadi masalah ilmu para syekh para rasul. Maka kalau masalah yang berkaitan dengan ilmu yang sesuai dengan data, ilmu yang sesuai dengan realita, yang bisa dipelajari kebenarannya, dibuktikan bisa dengan awas, dengan apa? Dengan indera, dengan mata, dengan pikiran, dengan otak, dengan tangan, dengan peraba, dengan lisan, bisa dibuktikan. Itu namanya al-haq. Al-haq. Al-haq itu artinya kebenaran. Maka lahir haqiqah. Al-haq sing sopo, sing Gusti Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika yang hak turun itu saka pangeran, ojo ragu-ragu. Nek Gusti Allah gak bakal gunemi sampean secara langsung, sampean gak bakal kuat. Tapi Gusti Allah maringi ayate sing buktikaken kebenaran. Iku min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ojo dadi wong ragu-ragu terus. Kenapa betul? Mila Gusti Allah disebutnya pangeran yang hak. Karena keberadaan Allah, wujuduhu wa wahdaniyatuh, keberadaan Allah, keesaan Allah bisa dibuktikan lewat indra. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibal wa ilal bahar wa ilal ard wa ilal sama wa ilal makhluk wa ilal mawjudat. Kuwi terus para ulama tafsir ngendika aima waro al mawjudat wujudullah, di balik penciptaan yang ada ono wujude Gusti Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran Allah sebagai Tuhan, keesaan Allah bisa dibuktikan dengan panca indera. Maka Gusti Allah disebutnya pangeran hak. Paham nggih? Kanjeng Nabi ngendika wa innal mauta haqqun, yang namanya kematian itu hak. Karena apa? Karena bukti adanya kematian itu bisa dilihat dengan mata. Kuburan nek panjenengan pengen ningali kuburan, mirsani kuburan tingali apa? Kuburan ene bapak tua wis gak ene, wis wafat sedaya. Niku menunjukkan apa? Bahwa kematian itu hak yang tidak bisa diingkari. Tidak boleh dibohongi. Orang-orang yang membohongi hak perkara yang hak, yaitu ayat-ayat Allah yang hak, itu disebutnya alladzina yukadzibuna bi ayatillah. Orang-orang yang membohongi ayat-ayat Allah. Ayat Allah sudah terang, dianggap bohong, dianggap enggak ada, dianggap enggak benar. Ini jangan sampai masyarakat Malang jangan sampai seperti itu. Milo Nahdlatul Ulama itu backgroundnya adalah ilmu. Sebab Nahdlatul Ulama itu nyebutnya Nahdlatul. Napa sebabnya Mbah Khalil kali Mbah Hasim niku boten maringi asma niku Nahdlatul Quran mawon. Napa Nahdlatul Islam sing rada mentereng. Zaman saiki kan remen Bu Islam nganti wong sing adono dol-dolan makanan niku ya Islam, makanan Islam. Niki para siapa? Kenapa Allah? Apa karena Mbah Khalil dan Mbah Hasim menyebutnya Nahdlatul Ulama? Al-ulama itu jama'il lafaz al-alim. Al-alim itu sifat daripada ilmu. Maka ilmu Nahdlatul Ulama itu saka Gusti Allah Taala. Backgroundnya ilmu adalah background keridhaan Allah. Malah wong sing ngancuraken NU bakal hancur dhewe, termasuk Ba'alwi, habaib sembarang ning kaya NU, ngino kaya ayo, mentak-mentak kaya NU, menyelewengkan sejarah Nahdlatul Ulama, maka dilaknat para Gusti Allah. Wis contohnya misalnya ning ngarepe panjenengan, tengah jalan panjenengan tinggal iki. Bila aku sering ngomong Ba'alwi kok macam-macam kaya NU. Kenapa betul? Iki ilmu. Bagaimana tentang masalah yang berkaitan nasabnya? Bagaimana tentang masalah doktrinnya? Yang namanya pemalsuan makam di Indonesia itu bukan hoax, bukan fitnah. Iki aku dewek dari Laskar Sabilillah yang bongkar makam, termasuk ning Wonosobo 78 makam palsu. Siapa sih ngomong hoax ada teman bari aku. Saya saksinya. Dibongkar 78 makam itu 25 dibongkar sampai 3 meter gak ene isi. Nah jasadan wala tengkorakan, wala balungan, wala tetelan, bakso kita bakso Malang. Kenapa buatan? Lisan takut. Kuwi jare ene dingkodok dingediko jarane ono Habib dugi ronsen lemah di ronsen. Aku iku ya nempek ngerti ono wong sing ronsen lemah niku ya itu. Biasanya sing ronsen tiang-tiang sing sakit nggih. Lho kok lemah kok dironsen. Terus Habib ini di bawah ini kira-kira antara 12 meter, 10 meter atau 3 meter ke bawah itu ada jasadnya. Semuanya kuburannya Habib 78. Niku masyarakat Indonesia percaya. Dibangun kuburan 78 patok nisane Habib kabeh.
Iki jane Habibie pinter nemen ngarang-arane. Paringi asma 78 beda-beda. Ini jane pinter nemen bener. Akhirnya poros cerek poros dulu. Niki. Lah ini poros cerek poros dulu. Termasuk juga ternyata poros cerek poros dulu. Pemalsuan makam ternyata di Jawa Timur banyak, belum dibongkar semua. Di Jawa Tengah banyak, termasuk di Jawa Barat tinggi kata. Bahkan itu banyak. Sudah berapa tahun buat makam palsu poros cerek poros dulu. Ternyata makam palsu diperkirakan bukan ratusan, ribuan makam palsu, dan ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Beratas. Mbak Lawi. Jadi jenengan niki mau membela bangsa apa tidak? Sampean kita mending Indonesia ora? Ya, aku ikut parek dari Habib Lutfi. Ya. Parek dari Habib Lutfi. Tapi kalau Habib Lutfi sudah mencidrai kebangsaan, saya harus lebih membela bangsa daripada siapapun. Model kadang-kadang model kayak tampang etok yang jadi berok etok. Ono kayak etok OBK di Pak 5 cm itu. Buruk-buruk ketok semangat tetang lempres itu ya. Nah, akhir ning guru to, ayo ning arepe kaya wis wedi. Aja kaya kowe wong Malang. Bangsa ini perlu ada yang membela. Negara ini perlu ada yang membela. Agama ini perlu ada yang membela. Rasulullah perlu dibela sekarang. Kalau kalian pengen membela Rasulullah, sekarang waktunya berdiri bersama perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskar Sabilillah. Bukan hoax. Yang namanya doktrin Ba'alwi kepada masyarakat Indonesia menjatuhkan muruah nama baik harga diri Kiai Indonesia, bukan fitnah, bukan hoax. Itu betul terjadi. Kalau ada Ba'alwi yang nanya, saya balik tanya, kenapa Anda seperti itu? Bangsa At-Tamimi, bangsa bin Syu'aib, bangsa Al-Katiri sudah berkumpul dengan saya. Arab-Arab Yaman asli. Mereka tidak pernah mengklaim bahwasanya Indonesia itu punya Al-Katiri. Indonesia Wali Songo itu bangsanya At-Tamimi, bangsa Majapahit Salama, orang mana? Ba'alwinya klaim Indonesia punya Ba'alwi, Madura punya Habib, Tanah Jawa punya Habib, namanya Purwakarta punya Habib. Indonesia itu tanahnya milik ulama Tarim, ulama Habib. Sejak kapan ente mengklaim begitu? Nih sampean gak ngelawan entek wong Malang. Sampean ngene belum bingung apa belum ngerti? Kenapa betul? Paham? Poros cerek, poros dulur. Di antaranya adalah doktrin untuk melemahkan harga diri daripada ulama-ulama Kiai NU. Kiai Said Akil di Yahudi. Makanya begitu mereka terbukti mereka yang Yahudi, mereka mengingkari. Subhanallah, astagfir. Api koporas yang kaya Api koporas. Masya Allah. Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Padahal Gus Dur Allah memperlihatkan min jumlatil aulia. Wali Gusti Allah. Poros cerek, poros dulur. Ono meneh poros cerek, poros dulur. Sampai poros cerek, poros dulur. Basim As'ari, Hadratus Syekh Syekhul Akbar Linahdlatul Ulama, dikatakan Basim As'ari itu bukan orang pinter. Dan katanya tidak ada jasanya di kemerdekaan perjuangan Indonesia. Iki Ba'alwi yang kira ngomong dengan aku kekaplok dengan aku. Kalau kamu berani bicara begitu tuh, maka saya pun berani mengkaplok mulut Anda. Kenapa betul? Saya ngamuk-ngamuk. Makanya saya tanya, sekarang sampean ngakunya pengurus NU Mbak Hasyim As'ari. Ada Mbak Hasyim As'ari dilecehkan seperti itu, kalian diam atau kalian mau melawan? Lawan. Diam atau kalian mau beresi? Beresi. Meluruskan atau kalian akan diam membiarkan? Meluruskan. Iki. Wong NU kudu berat. Malang, ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng bergerak semua dari pojok sana, pojok sini, selatan, dari utara, barat, timur berkumpul. Ayo bareng-bareng bela negara, bela bangsa. Ayo bareng-bareng meluruskan sejarah, meluruskan doktrin. Karena doktrin Ba'alwi ini melemahkan kiai-kiai NU, kiai-kiai Indonesia. Mbak Ma'ruf Amin, siapa Mbak Ma'ruf Amin? Siapa Mbak Ma'ruf Amin orang Pemalang? Rois Nahdlatul. Putune Mbah Nawawi Pan. Itu masih saudara dengan beliau, masih termasuk dengan beliau. Putune Mbah Nawawi Banten. Rois Nahdlatul Ulama, termasuk Qahul Ulama, Nahdlatul Ulama, termasuk ulama sing paling ahli fikih. Seorang oknum Ba'alwi pernah kurang ajar terhadap Mbah Ma'ruf Amin di depan jamaahnya nih, anak-anak kecil semacam ini.
Sudah didoktrin, diajari melawan kiai, tidak boleh menghormati kiai, harusnya hanya menghormati Ba'alwi, harusnya hanya menghormati suku Bani Alwi, harusnya hanya menghormati Habib. Katanya mengatakan Ma'ruf Amin, sudah manggilnya juga cuma Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Itu anak-anaknya panjenengan jawab babi. Begitu dia ulangi lagi, Ma'ruf Amin, babi apa babi? Babi, babi apa babi? Babi. Sudahlah, dia itu akhlaknya bejat, mendoktrin anak putune sampean. Jadi wong sing terkutuk dengan asane Gusti Allah. Babi-babi para ulama, makhluk terkutuk ente. Si wani model kayak aku baik model potongan dia kadang-kadang orang wani ku malang. Awas orang wani tak bom sisan dia malang. Wani membela kebenaran. Wani bicara kebenaran. Gus Dur mengatakan, kata Gus Dur mengatakan bangsa kita ini pengecut karena tidak berani membela yang benar, tidak berani menghakimi yang salah. Gus Dur itu pecutan bagi saya jangan sampai seperti itu. Subhanallah. Banser di PKI sampai ngertos? Ya Allah, pada waktu Banser membakar bendera HTI, diklaimnya membakar bendera kalimat tauhid. Sampai di PKI akhirnya Bansernya dianggapnya bukan Islam, tidak membela Islam, seolah-olah Banser itu musuh Islam. Ada Banser lagi ngepam, ada Banser lagi menjemput ulama para kiai, dipersekusi, dikafir, disuruh takbir kafir. Di framingnya kalau Banser itu PKI berteriak PKI. Darah saya mendidih. Banser di PKI. Gus Dure buta mata buta hati. Ki Ma'ruf Amine babi. Sudah Kang Said Agile antek Yahudi, Gus Yakut Menteri Agama di iblis-iblis, istananya orang Indonesia di dajjal, presidennya di setan. Ini yang melakukan adalah Banu Alwi. Kalau tak diam berarti Anda itu pengecut, tidak mampu membela kebenaran. Bila saya dan mendidih, saya bilang kelak di masa akan datang saya akan punya pasukan, membentuk pasukan lebih daripada mereka, membentengi bangsa Indonesia, membentengi Banser, membentengi Nahdlatul Ulama dan TNI. Maka saya dirikan PWI dan Laskar Sabinita. Saudara, kenapa betul? Doktrinnya sudah saya kaji dengan keiman, dengan para ulama kiai muda NU, milo kiai sing sepuh monggo kitab diwaca. Penojo keting terus nih kalau kali kiamat. Diwacok kita. Saya tuh kaget. Saya ngapor kali Ki Ma'ruf Amin. Kiai nyuwun sewu. Nek Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu kan termasuk sangat berjasa dalam keilmuan Islam di Indonesia sehingga diagungkan sebagai orang soleh, sehingga kita menganggapnya beliau juga sebagai waliullah, kekasih Allah. Tapi kok ini rupanya mungkin kiai-kiai atau ulama kita mungkin masih belum mempelajari secara komprehensif tentang siapa itu sosok Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi hanya mempelajari pendapatnya beliau. Pendapatnya dalam bidang fikih, dalam masalah nasihat-nasihat, dalam masalah akhlak itu bagus. Tapi begitu dilihat kok ini ada begini, Kiai. Ini perkataannya beliau. Kitabnya ada sama saya sini. Namanya kitabnya Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad, karangannya Muhammad bin Zain bin Smith. Mungkin apa batan? Pengen diwaca. Ben sampeyan petang nggih. Ben sampeyan petang nggih. Para sedherek para sedulur sedaya mawon niki. Ben sampeyan petang. Ben kula niku mboten ngarang niki kitab-kitab yang baru juga sudah banyak datang. Niki kitab-kitab manuskrip juga. Lek umpama niki kan PDF mawon saya nek umpama dicetak niku datang 1000 lembar 1000 gangsal 100 lembar repot iki. Milone teng mriki diwaos. Perpustakaan kula niki perpustakaan pun. Para sedherek para sedherek niki monggo diwaos. Wa min kalamihi, termasuk ucapannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan al arwahu tusallimu alayya kulla yaumin ba'da tulu'i syams. Nyawa-nyawa manusia dan nyawa roh setiap terbitnya matahari selalu mengucapkan salam kepada saya. Miturut panjenengan niku kinten-kinten kidzib napa niku leres. Kemudian wonten malih niki terusane kathah niki. Niki memposisikan seolah-olah beliau itu adalah Rasulullah. Wa tunadini min arba'i jihatin. Mereka para roh dan nyawa memanggil saya Habib Abdullah bin Al-Haddad Abdullah dari 4 jihad. Min jihatil wajhi dari arah wajah,
Kalau dari arah wajah itu adalah para wali, min jihatil yamin dari arah kanan itu adalah muhibbun, orang-orang yang mencintai, ba'ali mungkin, wal mu'taqidun. Wa amman lati min jihatil shimal, kalau yang memanggil beliau dari arah sebelah kiri itu katanya min jihat ahlul ingkar. Kalau yang memanggil dari belakang itu adalah al-mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari ba'ali. Miturut panjenengan niki meket niki doktrin leres napa sesat niki? Sesat. Dolal napa hak niki? Dolal. Sudah niki kitab wonten niki. Tung Kyai kitab niki. Wonten malih wa qala qaddasallahu sirrah innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Ini doktrin awal. Bahwa Allah memberikan sesuatu kepada nabi juga memberikan kepada wali. Jadi artinya aksesnya langsung ke Allah. Ini kata-kata begini sebetulnya tidak ada. Kalau para ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti al-imam Ahmad an-Naqsabandi di dalam kitab Jami'ul Usul mengatakan bukan istilah ma yakunu lil wali yakunu lin nabi atau yakunu lin nabi ma yakunu lin nabi yakunu wali, bukan. Tapi thumman basatot ila ummati, adanya imbisat. Jadi artinya karomahnya para ulama para wali itu imbisat dari Rasulullah, dari mukjizatnya Rasulullah. Jadi tidak ada akses langsung ke Allah, tapi lewat biwasilati Rasul. Ini ada, tapi ini kan innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Ini seolah-olah wali itu hampir bisa diberikan satu keistimewaan sama dengan nabi. Ternyata apa? Selanjutnya adalah wa inni qad wudi'ali lil mi'raji bi masjidil hujairah. Allah telah meletakkan satu masjid untuk mi'raj saya, namanya Masjid Hujairah. Jadi kalau kanjeng Nabi itu Masjidil Aqsa, kalau dia itu Masjid Al Hujairah di Yaman. Ini kira-kira betul panjenengan omongan kita sampai berani membantah salah atau tidak? Salah. Berani membantah sesat apa mboten? Sesat. Ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad loh. Nah, makanya di sini orang yang berbicara kebenaran itu perlu keberanian. Perlu keberanian. Akhirnya apa? Wa urijati ila samai. Jadi yang mengaku mi'raj bukan satu orang di Ba'alwi. Makanya saya meyakinkan bahwa Ba'alwi itu adalah genetikanya Yahudi, sungguh menjadi umatnya kanjeng Nabi, tapi mereka mengframing mbah-mbah mereka seolah-olah mereka lebih hebat daripada kanjeng Nabi, bahkan minimal sama dengan kanjeng Nabi, karena Yahudi tidak mau kalah sama kanjeng Nabi. Makanya ada framing begini, hatta waqa'tu baina yadayillah wa urijabi ila samai hatta waqa'tu baina yadayillah, sehingga saya sampai tepat berada di depan Allah. Wa azza wa jal wa husilali syakku sodri di masjid Bani Alwi. Kalau kanjeng Nabi pernah dibelah dadanya, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya juga pernah dibelah dadanya di masjid Bani Alwi. Ayo sok monggo Kiai sampean badhe hujan aku monggo sampean ojo wanene mung ning medsos mawon sampean. Nih kitab ini miturut panjenengan pripun niku? Lah ini termasuk juga Al-Imamul A'zam sing disebut Al-Imamul A'zam Al-Faqihul Muqaddam. Sampean baca kitabnya Al-Imamul A'zam Al-Faqihul Muqaddam, kitab wonten Pak. Termasuk juga di Al-Furqatul Musiqah, termasuk juga di Tadhkiratul Nas, banyak itu kesalahannya. Wa inni urijabi ila sidratil muntaha 70 marrah wa qila 7 marrah wa qila 27 marrah wa qila 70 marrah. Saya di dalam satu malam dimi'rajkan oleh Allah 70 kali. Aku arep tekok maring sampean sedaya, kanjeng Nabi mi'raj ping pinten? Jawab umat kanjeng Nabi ini malahan. Umat Rasulullah jawab, kanjeng Nabi menika kanjeng Nabi menika mi'raj berapa kali? 1. Jadi artinya kalau di framing Faqih Muqaddam itu 70 kali, seolah-olah Faqih Muqaddam lebih hebat daripada kanjeng Nabi. Inilah gaya Yahudi. Sungguh mereka itu jadi umatnya kanjeng Nabi, tapi mereka tidak ingin kalah dengan kanjeng Nabi. Terlalu. Faham? Nah niku bahasa sesepuh kita begitu terlalu. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Lah sekarang bagaimana hukumnya orang yang mengaku dirinya mi'raj? Lek ono ning Malang wong sing ngaku-ngaku mi'raj iku piye ki hukume? Al-Imam Qadhi Iyad wal Imam Syarafuddin An-Nawawi wal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi ngendika manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafara. Sapa wong sing ngaku-ngaku pernah dimi'rajaken marang Gusti Allah ning sidratul muntaha faqad kafara, wong malang kafir. Na'udzubillah min
Bahaya apa mboten? Bahaya. Bahaya apa mboten? Bahaya. Dibiarkan apa harus dihentikan? Sampean sing dadi pengurus NU wis wani, ora kecing meneh. Paham? Paham. Itu ada dalam bukunya. Apa sebabnya? Sebab kata Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan bahwasanya saudara-saudara sekalian, oh yang namanya Mi'raj itu termasuk daripada mukjizat. Mukjizat itu termasuk daripada al-khirqah, keluar biasaan. Al-khirqah itu keluar daripada jauharatun nubuwah, mutiara kenabian. Jauharatun nubuwah itu keluar daripada khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Khususiyatun nubuwah tidak pernah Allah berikan kecuali kepada para nabi, al-insanul mukhtar. Khususiyatun nubuwah hanya untuk para nabi yang menurunkan mukjizat, menurunkan mi'raj. Jadi artose leono wong ngaku mi'raj berarti sama dirinya dengan mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tobat bisa kafir. Paham? Paham? Paham. Sama dengan mengaku nabi. Yang jadi masalah Ba'alwi Habaib sejak dulu paling sering, paling getol nyerang nabi palsu. Betul? Ahmadiyah, Ghulam Nabi Ahmad disangkanya nabi palsu, ngaku nabi, dibredel sampai dibokor. Dibokor terjadi penyerbuan markasnya. Itu dilakukan oleh Pak Alwi. Termasuk juga ada lagi Ahmad Musaddiq ngaku jadi nabi. Wonten meleh. Ya niku adalah wong yang wedo sing ngaku-ngaku nabi. Lia Aminuddin niku mung ora mung ngaku nabi tok, niku malah ngaku malaikat Jibril. Mula pada waktu Lia Eden niku mlebu teng mall, teng pasar, niku tumbas BH niku terus yang kampung kayak Jibril lagi tuku kutang lho. Iku sing paling bredel niku adalah Ba'alwi paling kenceng nggih. Dinapa mboten? Ono meneh, yaitu adalah orang yang mengaku nabi agama Jasun, Jawa Sunda. Nabine jenenge Tugimin. Kira-kira lek panjenengan duwe nabi Tugimin selawatan saya Zulfikar niku sekecon apa mboten marem mboten? Oh, saya Zulfikar niku suwantene sekecon niku nek nabine Tugimin ya gak kenal. Sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala Tugimin, dasmu gundul. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Ini biasa yang menyerang adalah Ba'alwi, golongannya Habib. Ternyata Gusti Allah membuka sedoyo. Ternyata mereka menganggap mbahnya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menganggap lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih sesat daripada Ahmadiyah. Ini bahaya bagi Nahdlatul Ulama, ini bahaya. Ojo ngomong gak bahaya sampai jadi pengurus NU, dosa sampean. Marang Basim Asy'ari sampean bakal ditekoi sampean. Gini apa mboten? Wis saiki muhibbine pripun? Hukum muhibbine. Seumpami wenten tiang Malang, seumpami tok aja melotot-melotot ning aku. Seumpama tok ana tiang Malang margi remen marang Ba'alwi marang Habib, percaya ana Faqih Muqaddam bisa mi'raj, ana Habib Abdullah bin Al-Ahad saged mi'raj. Niki hukume muhibbinipun pripun hukume? Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi, seorang ulama besar mujtahid mazhab Syafi'i, mengatakan mani i'taqada anna imra'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Karena mi'raj itu Nabi Rasul pun enggak pernah dimi'rajkan kecuali Kanjeng Nabi. Sapa wonge yang memiliki keyakinan ada seseorang setelah Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah ke sidratul muntaha, maka muhibbin dan orang yang mempercayai itu sudah kafir. Maka di sini para ulama Madinah termasuk ulama Mesir ono sing menghukumi orang-orang yang mengikut akidah Ba'alwi qadir tadduan dinihim. Mereka sudah murtad dari agamanya, sampai ada ulama ekstrim semacam itu. Inilah orang NU harus dilindungi. Masyarakat harus melindungi. Maka ketika pengurus NU gak wani, pengurus NU gak gelem bergerak, gak gelem melindungi, maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah izinkan kami untuk melindungi Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum Muhammad. Karena kami juga orang-orang NU. Kina mboten? Paham nang mboten? Kina mboten? Good. Iki kula santri sampun serak terus niki insyaallah sesepuh badhe supados radi niku nggih. Monggo sing penting kula titip malam sejarah, ayo bareng-bareng bergerak bela agama, bela negara, bela bangsa. Mudah-mudahan wonten manfaat dunia akhirat. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terima kasih kepada Romo Kiai Abbas atas motivasi dan semangatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, berikutnya tausiah kebangsaan yang akan disampaikan oleh
Kiai Haji Raden Roma Irama. Kepada beliau dipersilahkan. Beliau ini sesepuh PWI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun para alimin ulama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, kalau saya panggil beliau Gus Abbas Buntet. Yang kedua Sayyid Zulfikar, dan mohon maaf yang tidak bisa sebutkan satu persatu para alim ulama karena nggak ada catatannya di sini. Saya ingin menyapa Forum Silaturahmi Ta'mir dan Masjid Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Saya mau tanya, di Malang ini ada fans Roma enggak? Alhamdulillah. Di Malang ini ada fans Soneta enggak? Alhamdulillah. Fans of Roma and Soneta disingkat Forsa. Forsa ini ada dua kelompok, struktural dan non-struktural. Kalau yang struktural berseragam dan terikat oleh 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Siapapun orang yang menyintai, menggembari Roma dan Soneta, itu kalau disingkat Forsa. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Oleh karena itu kalau saya bilang Forsa, tolong jawab keren. Bisa? Forsa! Forsa! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Kenapa enggak? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah. Sambutlah kedatanganku. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat, saya bangga bahagia mendengar sambutan dari Ketua PWI Pusat tadi, karena kenapa? Saya sangat sejalan dengan beliau. Pertama, untuk mempertahankan akidah umat Islam dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul teragenda secara TSM, terstruktur, sistemik, masif. Mereka mau menjajah Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, betul-betul ini izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga akidah umat Islam Indonesia dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Apa itu?
Baik, tadi sudah begitu jelas dan gamblang tujuan didirikannya PWI, dan saya rasa umat Islam bahkan bangsa Indonesia wajib mendukung PWI. Setuju? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau cerita boleh? Kenapa saya sampai satu titik hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun, waktu itu saya masih menjadi remaja masjid ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong-nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, habib ini bilang begini, "Hei, kalau ada seorang habib, anak habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa." Ini orang Betawi nih habibnya nih. Ojo muni apa-apa. Menengke ae ngono. Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahli surga. Jangan dikata apa-apa, ojo muni apa-apa, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, alafu bib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gana bangge. Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Beb, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqad tu'tu yadaha." Seandainya Fatimah bint Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Faham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Arti bukan mengantar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya, Gus, sama sesepuh Habib. Yang notabene bapaknya juga. Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi Habib, saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar.
nggak ada yang salah. Tapi tolong ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa, Beb? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahalazim. Saat itu saya sempat berpikir mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Mbak Alwi ini. Oke, makanya saya telenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di 2 dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah sai, kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib. Yang joget Habib juga. Pada mabuk. Joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak. Yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah. Tapi masih mabuk. Wallahil azim. Tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi, nggak usah saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lu bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja jadi air putih. Pengalaman saya dengan Habib ini. Satu saat, ini memang teman saya Habib melulu, zaman muda itu. Ya. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja loh, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait. Kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini Siti Sarah ini nggak percaya, ketawa, dia dipikir ini manusia biasa yang datang, padahal malaikat. Oh, mana mungkin, saya udah tua mau dikasih anak sama Allah, dia tertawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Malaikat itu berkata, "Hei, apakah kamu ragu tentang perintah Allah yang memberikan rahmat dan barakah kepada kamu ahlul bait? Innahu hamidum majid." Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, ahlul bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? Satu, Ismail. Yang kedua, Siti Hajar. Yang ketiga, Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim. Itrah Nabi Ibrahim. Alu Ibrahim. Bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah, kalau Mbak Alawi gini hari yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait, lucu apa kocak? Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait.
Ini dia pegang. Ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33 jelas sekali bahwa ada satu kalimat ya nisa'an nabi manja min kunna bi fasitin sayiatin yudha'af la adabu du'afain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Ahlul bait itu. Walaupun kalau berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat. Tapi berbuat dosa, kata Allah, dia fine 2 kali lipat. Lalu Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi yang notabene ahlul bait, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Jangan kalian keluar rumah wahai istri-istri Nabi ahlul bait. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berkelakuan seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkan salat, bayar zakat, taati Allah dan Rasul. Baru innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlul bait. Baru aku bersihkan kamu dari dosamu dan aku bersihkan kamu sesuci-sucinya. Paham? Dipelintir ayat ini sehingga dia mengaku sebagai ahlul bait dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun sampai berani menzinahi istri orang. Ada di Malangnya begitu? Sekali lagi saya nggak mau kata orang, yang saya tahu ada. Kenapa? Dia berpegang kepada ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti Kiai Abbas bilang tadi. Kenapa saya mengatakan hakul yakin? Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Begitu saya lihat tesis Kiai Imad. Waktu itu saya masih netral. Artinya saya pengen tahu kebenarannya. Saya tunggu antitesis. Makanya saya undang dari Ba'alawi, Ketua Rabitul Alawiyah. Siapa itu? Taufik Assegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan. Juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya, Ustadz Rizik Syihab. Juga enggak datang. Nah akhirnya mereka membuat, tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara kupasan Kiai Imaduddin Utsman luar biasa. Dia seorang mujadid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada para nakobah, nasabah ya internasional yang bisa mengcounter mengantitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Doakan beliau agar panjang umur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hidayah Allah kepada beliau. Dari sana saya undang doktor siapa ahli biologi? Bukan, Doktor Sugeng Sugiharto. Di podcast saya dia bilang dengan kemampuan dia, ilmu dia, dia mengatakan, Bang Haji, Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil. Dari DNA-nya, kalau Rasulullah DNA-nya itu J1. Ba'alawi ini haplogrupnya G, Bang Haji. Mustahil turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Najwa Shihab tahu? Seorang presenter terkemuka. Sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%. Yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Saya baca lagi itu kalau sekarang nanti pulang klik HP-nya apa itu Family Tree genetika.com Family Tree genetika. Klik keluar tuh 183 Ba'alawi yang di Yaman dan Indonesia haplogrupnya G. Bisa dibaca oleh dunia internasional. Lalu saya undang lagi Profesor Menahem Ali. Dia ahli filologi. Menyatakan bahwa yang namanya Hazar Maut itu asalnya dari nama seorang Yahudi yang hijrah ke sana bernama Hazar Mawet. Hazar Mawet akhirnya menjadi nama Hadramaut. Nah mereka itu bukan turunan Nabi Ismail. Jadi bukan bangsa Arab. Mustahil secara filologi Ba'alawi keturunan Nabi. Nah dengan rangkuman 3 disiplin ilmu inilah maka saya menyatakan di podcast saya Bismillahirrahmanirrahim
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haqqul yaqin. Ba'alawi bukan turunan Nabi. Rasulullah Muhammad. Nah, lalu beliau membentuk PWI. Wallahil azim, kita umat Islam wajib mendukung. Wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur, masif, sistemik. Dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya itu apa? Untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat. Bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Lihat leluhur-leluhur kita ini. Makam-makamnya di mana-mana. Yang kedua, mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi. Pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi. Diponegoro Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Umar Habib, semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, ane tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito. Ente mesti bikin sertifikat. Ente bikin sertifikat ente Habib ini. Ayo ane anterin, kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman ini dihabibin. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama, oh dia bisa dihabibin, hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib, Habib, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Ini cara mereka. Ya. Kemudian gerakan politik, Masya Allah, luar biasa. Provokasi luar biasa. Sahabat saya itu, Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, megalomania. Ngajak perang aja bawaan. Asah golok, asah celurit, perang. Perang, revolusi, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-citanya. Hati-hati ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Orang kira ini ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda ya bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi, dan secara politik. Maka hukumnya wajib kita dukung PWI. Paham? Paham? Oke. Ini udah malam ya. Poinnya sudah dapat, kita poinnya sudah dapat. Bahwa makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya lapangan Soneta Records di Depok untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Karena PWI lah satu-satunya organisasi yang punya komitmen untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pengotoran turunan-turunan palsu ini. PWI lah yang ternyata peduli terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan persatuan perjuangan Wali Songo Indonesia. Ada orang bilang, Bang Haji ente kan udah aman nyaman, udah jadi superstar, udah jadi legend, udah kaya, ngapain lagi Bang Haji counter-counter Ba'alawi? Nanti forsanya hilang, Fahmi Tamaminya hilang, Soneta nggak dilihat orang lagi, gua kagak peduli.
Kenapa? Saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian hai umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan dari bangsa manusia. Kenapa? Karena kalian punya konsep untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kalian adalah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu hai umat Islam yang sungguh-sungguh menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada hal yang ma'ruf dan sungguh-sungguh mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Mau beruntung apa tidak? Mau beruntung dunia akhirat apa tidak? Bela PWI. Allahu Akbar. Forsa, Fahmi Tamami, Pamdi, semua PWI harus terintegrasi solid. Membela umat, menjaga Islam, menjaga marwah Rasulullah SAW, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya akan tutup dengan sebuah lirik yang terinspirasi dari sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk membangun akhlak yang mulia. Oleh karena itu, apa yang saya utarakan diikuti ya. Oke? Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Gini bang G. Lagi. Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Fatimah al-Hasan Husain wa dzurriyyatihi wa ali ashabihim. Salatan tamlau khazainullahi nura wa taqulu bi ali nafsina walil mu'minina farajaw wa mahrajaw wa shifaa'aw wa surura. Allahumma nadim ahwalana wa hassin af'alana. Ya khalisna min alamil faqri wad dhulli wa asimna minal bala' wal waba' wat ta'un wa min syurril a'da' wa syayatin wasil amr bisu. Allah yasilana al-intidam fi umur ad-dunyah wa dunyawiyah wa hasil hajatana bil khair wa hasil hajatana bil khair ya zaidan li nabiyina al-khairir fi ilmih zidna wa aulatana wa jama'atana wa ahlana wa qaumana wa dhurriyyatana ilman nafi'ah ilman mubarakah ya man nasara sayyidina Ibrahim ala adai ahli a'da al-mu'minin wal mu'minat ya kashifad durra sayyidina Ayyub ishif amraduna wa jama'atana ya mustajab da'wat Zakaria iqdi jami' hajatina min hawaijina fil akhirah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana talamidana wa jama'atana wa ahlana qawmana dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa ahlil sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min al-syaitan. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam
Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah acara demi acara telah usai dan paripurna. Itulah tadi ceramah yang sangat luar biasa dari Gus Abbas bersama Bang Haji Rhoma Irama dalam satu panggung di Malang yang membahas tentang beberapa hal dan mencerahkan masyarakat Malang agar tidak terdoktrin oleh khurafat kabib-kabib yang ada di Indonesia. Semoga saja dengan bersatunya Bang Haji Rhoma Irama bersama PWI ini bisa memperkuat persatuan PWI untuk menjaga NKRI. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.